sosialisasi BIMTEK bimbingan dan konseling yang sudah saya lakukan kemarin itu selama 5 hari di Golden View Hotel dari tanggal 22 sampai 27 Oktober ya, bersamaan dengan Bu Wika. Jadi inilah kami ditugaskan untuk sosialisasi materi atau 7 jurus ya. Kami kemarin itu tunjuk jadi pendekar ini. Jadi kami dibentuk jadi pendekar hebat dengan 7 jurus yang harus kami selesaikan, dan alhamdulillah selesai 7 jurusnya. Nah, tinggallah ini kami membagi ilmu. Jadi di sini Bapak Ibu bukan berarti saya lebih hebat, lebih pintar ya, tapi saya lebih dulu aja nih dapat informasinya. Jadi saya bagi ke Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekarang ini sama-sama belajar ya, sama-sama untuk memahami apa yang sudah saya pelajari lebih dulu kemarin itu sama Bu Wika. Oke, Bapak Ibu ini ada absen ya, tolong di tanda tangan digilir aja, nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke sini ya. 7 jurus BK hebat itu bisa diperhatikan di layar ya. Yang pertama itu kenali potensi ya, itu terkait minat bakat. Yang kedua itu kelola emosi, itu tentang sosial emosional siswa. Yang ketiga tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, atau kata lainnya itu semangat ya, semangat bangkit. Yang keempat, jaga konsistensi kebiasaan atau kesadaran positif murid kita. Yang kelima, jalin koneksi atau komunikasi empatik. Yang keenam itu bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak ya. Yang ketujuh, menata situasi lingkungan belajar aman, nyaman, dan mengembirakan. Nah, yang biru itu, yang berwarna biru itu kan ada 5 ya Bapak Ibu. Itu aspek siswa ya. Jadi siswa memahami, kita sebagai guru juga harus memahami. Nah, dan yang untuk yang kuning atau oranye itu adalah aspek sistem. Nah, kita wajib memahami 2 aspek yang 6 dan 7 tersebut. Nah, cuman untuk efisiensi waktu sekarang ini, jadi saya belum bisa memberikan informasi secara menyeluruh dari jurus 1 sampai jurus 7, karena saya aja kemarin itu membutuhkan 5 hari Bapak Ibu. Jadi sekarang ini nggak mungkin hanya berapa menit kita menyelesaikan 7 jurus ini ya. Jadi saya ambil 2 jurus aja, yaitu kenali potensi dan jaga konsistensi, yang sudah dipraktekkan atau sudah saya implementasikan di kelas kemarin itu. Nanti akan saya sampaikan itu hasilnya. Jadi saya paham ini sedikit ya. Nah, inilah kartunya kemarin. Jadi kami itu setiap selesai materi kenali potensi, kami harus dapat nih kartunya ya. Kalau nggak dapat kartunya berarti belum jadi pendekar hebat. Nah, jadi untuk menjadi pendekar hebat harus dapat ke-7 kartu ini. Oke, ini ada Mas BK ya. Kita sama-sama ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu kenal juga ininya, Masnya. Kita ikuti gerakan saya. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu. Nah, gerakannya ya, kita gerak sama-sama.
satu puzzle ya. Jadi nanti Bapak Ibu tahu lah ya, bisa nanti menyesuaikan. Nanti kita bagi ini ada 5 puzzle. Jadi nanti satu kelompok, dua kelompok ada yang bertiga. Nanti 3 kelompok itu berdua ya. Jadi puzzle-nya saya acak dulu nih. Jadi bisa nanti dibuat. Bisa bantu saya pisahkan, Bu. Pisahkan ininya ya. Puzzle-nya masukkan aja dalam plastiknya. Jadi kita mau lihat nih kelompok mana yang paling dulu menyelesaikan puzzle-nya ini. Ini nanti ya Ibu nanti bertiga sama Kak Yanda maju depan ya. Nanti Bapak nanti ke belakang ya. Jadi satu kelompok ini bertiga. Ini satu ya. Ini satu, nanti ke belakang aja Bu, boleh ke Pak Yanda ya. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 3 sampai paling lama 5 menit ya. Silakan Bapak Ibu menyusun puzzle itu seperti gambar yang ada di puzzle-nya. Silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa dan siapa yang paling duluan? Jadi kelompok Belela kayaknya udah hampir selesai nih. Kelompok yang bertiga jangan sampai kalah ya sama yang 2 kelompok. Kalau udah ada yang selesai, berarti permainan kita stop. Boleh diangkat tangan bagi kelompok yang sudah selesai.
Nah, boleh nggak kelompok ini menyampaikan apa sih kesimpulan dari permainan yang telah dilakukan? Nah, adanya kelompok kerjasama, saling bantu, tentunya fokus ya. Oke, ada yang emosian nggak tadi? Nggak ada. Berarti makanya ya. Ini coba kita lihat Bapak Ibu, sama nggak gambarnya dengan yang sudah disusun? Udah biar emang kayak gitu. Oke ya, benar ya. Oke, saya mintalah Bapak Ibu yang merefleksi yang nggak jadi nih puzzle-nya, gambarnya belum utuh. Ya, satu orang lah saya minta pendapatnya. Bagaimana sih perasaannya ketika menyusun puzzle itu dan nggak tersusun ini tugasnya, nggak selesai maksudnya tugasnya. Silakan ada yang bantu untuk merefleksikannya. Ada Bapak Ibu atau yang bertiga inilah yang bertiga. Gimana perasaannya ketika tidak selesai gambarnya tadi? Silakan. Apa perasaannya? Silakan. Siapa tadi? Kelompok yang belum selesai. Boleh, Bu? Ya, karena gambarnya banyak ya, rame. Nah, terus gimana perasaan Ibu nih kalau nggak selesai nih misinya untuk menyelesaikan gambarnya? Agak kesel gitu sih, Bu. Karena nggak selesai. Ya, ada perasaan kesal juga ya karena nggak selesai ininya. Sama halnya nggak sih kalau misalnya kita mau membina anak tapi nggak ada perubahan dari anak itu ya. Jadi artinya kesalnya bukan berarti kita menyerahkan Bapak Ibu, kita harus mencari strategi-strategi yang baru. Nah, itulah kaitannya ya dengan implementasi saya hari ini itu. Saya ingin Bapak Ibu bekerja sama, ya kita saling kerjasama, semua stakeholder di sekolah ini dan orang tua, masyarakat juga saling berkesinambungan sehingga visi dan misi sekolah kita ini terwujud, ya sekolah aman, nyaman dan menggembirakan. Nah, kita masuk nih ya Bapak Ibu yang jurus 1 itu kenali potensi. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya dan secara umum karena sering juga setiap awal kelas 7 pasti akan dilakukan yang namanya tes gaya belajar ya. Nah, kemarin itu saya melakukan ini di kelas 7.1 ya. Nah, tujuannya itu guru BK dan non guru BK itu bisa mengeksplorasi potensi minat bakat melalui asesmen pendidikan. Jadi untuk mengetahuinya sehingga nanti baik itu murid ataupun kita sebagai pihak pendidik itu bisa mengatur strategi pembelajaran di kelas, ya. Dan adapun asesmennya ada 4 itu sebenarnya. Yang satu urgency assessment itu mendeteksi kesenjangan potensi aktual dan optimal. Terus tes Riasek itu kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Terus multiple intelligence itu modal belajar anak yang unik, nanti ada 8 kategori. Nah, yang terakhir itu gaya belajar, ya itu kesesuaian ada 3 gaya belajar, pengelompokannya setiap masing-masing murid itu. Nah, ini ada gambar nih Bapak Ibu ya. Nah, siapa dari Bapak Ibu yang bisa membantu saya ya menjelaskan apa sih gambar yang ada di depan itu? Silakan Bu. Oke. Menurut pendapat saya, ya seperti yang kita lihat bersama, di sana ada sebuah kelas yang akan melakukan ujian, di mana ujiannya itu adalah memanjat pohon. Nah, kita ketahui bahwa setiap masing-masing peserta itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tidak semuanya itu bisa memanjat kan Bu ya. Untuk ujian ini pasti dan tentunya yang akan menang yaitu monyet. Jadi
sudah lengkap ya jawaban dari Bu Lila. Jadi ini memang kiasan atau umpama ya, karena murid-murid kita di kelas itu terdiri dari satu kelas itu 40 sampai 42 siswa. Jadi dengan gaya belajarnya yang berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa kita hanya fokus sama satu gaya belajar, karena akan kesusahan dengan murid yang memiliki gaya belajaran yang lainnya. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, kita di zaman teknologi kita sudah bisa mencari referensi ya di media-media sosial untuk strategi pembelajaran di kelas. Nah, ini kita skip ya Bapak Ibu. Untuk kenali potensi ya, ada pertanyaan atau ini saya mau kasih ini dulu ya, hasil dari kemarin kan saya ini kan ini ya, kemarin itu saya kasih gaya belajar itu di kelas 71 ya Bapak Ibu. Ini kelihatan belum ya? Nah, kelas 71 ini laporan email saya. Nah, kemarin tuh pakai akun aku pintar ID dengan tes gaya belajar ya. Nah, udah diisi sama anak-anak. Nah, dari hasil yang ditemukan dari satu kelas 71 itu ternyata ini hasilnya ya. Auditori ada 1 siswa ya, dan visual itu 12, kinestetik itu 11 siswa. Jadi yang dominan itu visual dan kinestetik. Nah, jadi nanti silakan Bapak Ibu cara atau strategi pembelajaran apa yang cocok untuk kita lakukan di dalam kelas ya, agar semuanya itu kebagian. Oke? Dari hasil ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya izin bertanya. Oleh silakan Pak Yanda. Begini Bu Ida, saya kan ini kan guru olahraga Bu. Saya lebih banyak belajar di lapangan daripada di kelas. Nah, jadi gimana saya bisa mengetahui gaya belajar murid sedangkan saya mengampu 9 kelas, mengampu 9 atau 9 kelas atau 9 rombel kan? Dengan masing-masing rombel lebih terdiri dari 40 sampai 42 siswa Bu. Oke, ya. Ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi? Saya tahu jawab juga. Boleh, Bu. Nah, jadi Bu, mungkin karena Pak Yanda ini bukan wali kelas, jadi Pak Yanda ini nggak tahu kalau setiap awal semester kita mengadakan asesmen. Nah, itu tuh asesmennya itu udah di-share Bu di grup-grup kelas. Nah, mungkin pesannya ini tertimbun, jadi Pak Yanda nggak tahu, bukan begitu Pak Yanda. Jadi menurut saya akan lebih baik kita membuat poster atau kayak hasil asesmen gitu Bu. Nah, jadi hasil asesmennya ini kita tempel di dinding kelas biar para guru yang masuk juga tahu gimana sih gaya belajar dalam kelas ini. Nah, gitu Bu menurut saya. Oke, bagus ya Bapak Ibu ya. Idenya Bu Cantika mungkin bisa nanti kita realisasikan. Nanti kita butuh kerjasama dari wali kelas nanti ya, kita izin ke wali kelas, akan kita tempelkan. Nanti saya akan siapkan, saya buatlah, saya print, nanti ditempel di kelas yang mudah dijangkau atau dilihat oleh guru lah, agar masing-masing guru tahu ini kelas 71 gitu ya Bu Cantika ya. Kelas 71 nanti gambaran gaya belajar anaknya seperti ini, 72 sampai 710 seperti ini gitu ya. Oke, ada tambahan? Juga boleh saya bertanya juga? Oke, boleh silakan. Seperti yang sudah Wiga jelaskan tadi, kan ada 3 kelompok belajar tuh di Iya. dalam satu kelas. Misal hasil asesmen tadi, kebetulan saya kembali dari kelasnya. Saya lihat dominan kinestetik dan visual, walaupun ada auditorinya sedikit. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana memberi metode pembelajaran yang tepat agar semua murid bisa memahami materi yang saya ajarkan di kelas dengan gaya belajar yang berbeda-beda tersebut. Oke. Terus ada Bapak Ibu dari pertanyaan yang Bu Cila, ada yang bisa nanggapi?
pernah ya berpengalaman, atau Bapak Ibu ada yang mau nanggapi dulu yang lain? Nah, saya juga pernah ya membandingkan nih metode belajar saya yang tanpa kinestetik dan visual. Saya lebih ke ceramah gitu ya. Nah, banyak emang di antara anak itu yang nggak semangat, lesu ya. Nah, ketika saya memvariasikan dalam satu pembelajaran itu ada kuis, ada permainan, terus di situ juga ada praktek, diskusi kelompok. Nah, emang perbedaannya sangat jauh ya. Jadi ini untuk apa aja sih masukan ya Bapak Ibu, ketika kita mengajar, kita emang harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak kita di kelas. Bagaimana agar kita bisa menciptakan suasana kelas itu menjadi menyenangkan, sehingga istilahnya gimana ya, kita tuh kalau kita nggak ada, kita tuh kayak ditunggu sama anak, dicari sama anak ya, bukannya malah pas kita nggak masuk, anak-anak malah lebih senang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa kita, atau masih ada pertanyaan tentang kenali potensi? Kita lanjut ke job 4 ya. Jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi ini ya terkait dengan tujuannya ya. Nah, ini memberi bimbingan kepada murid untuk melakukan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Jadi guru itu menjadi inspirator bukan motivator. Artinya kita ini tidak hanya sebagai sekedar omongan ya, anak-anak jangan begini begitu, anak-anak coba gini gitu, tapi kita tidak bisa mencontohkan. Jadi makanya dibilang guru itu adalah contoh tauladan. Nah, makanya di sini ada istilah inspirator. Jadi inspirator bagi anak-anak. Saya nanti kalau dewasa saya mau jadi ibu inilah ya. Nanti kalau saya jadi guru, saya mau ngajarnya seperti inilah. Nah, itu inspirator ya. Terus kemarin itu ini terkait tentang kebiasaan, ada paksaan vs kesadaran. Ada Bapak Ibu yang bisa membantu untuk membacakan perbandingan antara dua gambar ini? Silakan, ada yang bisa bantu bacakan? Ya, Bu Zaskia, silakan. Boleh. Oke, ya ini yang cara paksaan ya. Nah, yang kesadaran siapa yang bisa bantu? Silakan, Bu. Sebaliknya, menanamkan kebiasaan dengan kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan, dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika individu sadar akan manfaat, tujuan, dan nilai dari suatu kebiasaan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengadopsinya dan mempertahankannya. Proses ini melibatkan refleksi diri, pemahaman konteks, dan pilihan yang dibuat secara otonom. Efektivitas kebiasaan yang tumbuh dari kesadaran jauh lebih kuat dan berkelanjutan karena didorong oleh motivasi intrinsik dan selaras dengan nilai-nilai pribadi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, perbedaan ketika kita membuat anak-anak itu untuk kebiasaan positif dengan paksaan dan kesadaran. Jadi jelas ya, kalau kita paksa, ya dia akan berubah ketika itu dan berapa hari ya, dan akan kembali lagi jangka pendek. Nah, beda kalau kesadaran dari dirinya, atau kata lain niat dirinya. Ya, dia berniat, memang saya contoh anak yang berhenti merokok. Memang dia ada niat dalam dirinya untuk tidak merokok, ya akan bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya sekedar memberikan sanksi atau konsekuensi tapi tidak ada tumbuh kesadarannya, ya itu kan jangka pendek karena dia merasa takut aja ya kan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, guru sebagai inspirator motivator ya, kendali di luar, kita next aja. Ini
ya. Jadi coba Bapak Ibu biasa yang jogging ini ya, kita lihat gambar. Nah niat nih baru udah lama nih nggak jogging. Nah sekali jogging pengen targetnya 10 km ya, 10 km targetnya langsung panjang ya. Terus ketika Bapak Ibu lakukan baru satu kali, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika jogging dengan rute yang panjang itu? Pasti akan terasa lelah ya kan, capek ya, ternyata berat ya kan, kaki pegal pada ini semua ya, encok, bukannya tambah segar tapi tambah sakit-sakit. Nah jadi perbandingannya untuk agar kita bisa, jadi besoknya udah malas, adalah ini ya capek, ternyata melelahkan. Kalau jogging itu melelahkan, jadi tumbuhlah rasa tidak ingin lagi ya. Artinya apa? Itu ada dino di dalam pikiran kita itu yang kalau dia dipaksakan, dino itu akan muncul dan akan mempengaruhi kita ya, sampai kalau nggak bisa. Nah itulah pengaruh dari yang namanya dino di saraf kita ini. Nah kalau kita mau konsisten, makanya orang bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah itulah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini kan ya 1 kilometer dulu ya, besoknya 1 kilometer, kalau enggak ya dikurangi dulu tapi perlahan. Nah lama-lama nanti akan terbiasa dan otot-otot kita pun akan menyesuaikan. Nah begitu juga lah kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi kayak contoh anak berhenti merokok, nggak bisa yang biasanya dia 2 bungkus langsung kita paksakan kamu harus berhenti, nggak boleh sama sekali, nggak segampang itu. Ya kan Bapak Ibu, mungkin ada pernah jumpai kan anak-anak kita yang sangat merokok, yang di sekolah, yang luar sekolah ya kan. Nah itu dengan tahapan-tahapan, misalnya dia mau mengurangi, nah lama-lama akan bisa berhenti. Oke ya. Nah ini tombol kebiasaan. Oke, itu ya dari 7 jurus kemarin itu Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya terkait materi ini? Silakan. Ada yang bertanya? Ayo. Ada yang bertanya? Terkait jurus konsistensi. Oh iya, kalau nggak ada, boleh saya bertanya Bapak Ibu? Ya. Jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana kesadaran murid-murid kita ketika melakukan kebiasaan positif di sekolah ini? Iya, boleh Bu. Kalau kita bahas tentang kesadaran, kita pasti merasakan sama ya, masih perlu ditingkatkan lagi. Setiap pagi kita lihat berapa kadang jam 8 masih santai dia masuk kelas, tanpa rasa takut dan nggak ada rasa bersalah. Selain itu, memberikan anak-anak setiap kali mau upacara dan senang pagi itu, dia harus teriak. Kelas sampai anak Ya. juga satu lagi memperhatikan kesadaran anak-anak ini tentang sampah. Padahal tong sampah saya tidak banyak di sini. Tapi setelah istirahat itu yang kita aman atau plastik yang bersebaran. Itulah sebenarnya saya tidak bersalah yang paling penting kesadaran anak-anak ini ditumbuhkan supaya bisa melakukan sendiri lah daripada maksa atau nggak ada paksaan yang untuk mengakui. Tapi yang saya inginkan ini Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa bantu menanggapi nggak dari Bu Desti tadi, bagaimana menumbuhkan kesadaran murid kita dalam melakukan kebiasaan positif? Boleh Bapak? Menurut saya ini bukan salah positif bagi anak-anak kita. Kita sebagai pihak ada di sekolah harus minta bantuan dari pihak-pihak lainnya, mulai dari pihak orang tua, guru kelas, guru BK, dan juga bantuan dari kepala sekolah agar kita bisa memberi arahan kepada anak-anak kita untuk mereka melakukan sesuatu hal yang baik daripada yang tidak benar. Nah, kita juga harus bisa
menanamkan kebiasaan positif anak-anak kita itu, kita harus bekerja ekstra dan tidak bisa hanya kita sendiri. Jadi butuh kekompakan kita semua sebagai guru, pihak sekolah, dan bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar juga, ya, agar mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita harapkan itu bisa terwujud, ya Bapak Ibu. Nah, dari hasil pertemuan kita ada yang bisa Bapak Ibu untuk menyimpulkan lah apa hasil dari yang sudah kita bahas. Boleh, boleh? Oke, siap. Ya. Dan yang sudah kita pahami bersama jurus kenali potensi dan jaga konsistensi. Jadi murid kita itu punya kemampuan berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai pendidik harus bisa memahami murid kita dan memberikan konten yang tepat di kelas agar bisa menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dan kita juga berkomitmen untuk melakukannya agar kita terbiasa dengan metode pembelajaran yang bervariasi serta kita sebagai guru harus bisa menemukan kebiasaan positif murid dengan kesadaran diri mereka tanpa paksaan atau hukuman. Untuk mewujudkan ini harus melibatkan semangat dan waktu. Oke, makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyimpulkan? Oke, boleh Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Ya, kepada Bu Ina sama-sama. yang sudah mau berbagi ilmu yang sangat bagus ini kepada kita. Kami tunggu di slide-nya ya Bu. Oke, siap Ibu. Dari apa yang kita pelajari dan pahami tadi terkait potensi murid, memang sih kita sebagai guru orang kreatif dalam memberikan pembelajaran di kelas sesuai dengan zaman dan generasi sekarang yang dikelilingi oleh teknologi dan platform yang luar biasa. Bahkan ya Bapak Ibu, kita sebagai guru terkadang tidak tahu loh, tapi anak-anak kita sudah tahu terlebih dahulu daripada kita. Begitulah kehebatan teknologi sekarang. Satu lagi, apa ya tadi? Oh ya, potensi. Potensi ini PR besar Bu buat kita. Kita harus tumbuh, kita harus menumbuhkan pada anak-anak kita itu karakter. Itu sangat sulit, tetapi tidak mustahil ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita untuk bisa saling kerjasama dan sama-sama bekerja maksimal agar tercipta murid yang sadar akan kebaikan, akan menumbuhkan kebaikan lainnya. Ayo kita semangat nih Bapak Ibu. Kayak semangat. Kasih ya Bunda ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja ya materi hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita bahas 5 materi atau 5 jurus lainnya ya Bapak Ibu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.